5 orang ini meminta uang kepada pengelola tempat hiburan tersebut dan 1 orang dari kelima ini melarikan diri. Kita bukan melakukan penipuan, Pak. Tapi kita datang ke tempat itu hanya untuk silaturahmi dan berteman, Pak. Kalau pemerasan kita tidak ada, Pak. Kami keluarkan ID card ini. ID card dari mana? Dari BNN. Nah, Pak Slamet ini ngakunya orang dari BNN pusat. Tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, dan kafe menjadi lokasi hiburan malam yang heterogen dan rawan akan adanya kejahatan dan penipuan. Kerlip lampu diskotik menjadi saksi berbagai transaksi yang terjadi di lokasi hiburan malam untuk mengeruk keuntungan oleh para pelaku penipuan, meraup uang setoran para petugas dan aparat. Sudah banyak pelaku penipuan berkedok penegak hukum yang tertangkap oleh aparat kepolisian. Namun, tampaknya hal ini tidak membuat mereka jerah. Para pelaku terus mencari cara untuk tetap melancarkan aksinya, menipu para korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oktober 2016. Kasus penipuan terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini, para pelaku mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional atau BNN, meminta uang setoran ke beberapa tempat hiburan malam di Kota Medan. Kasus penipuan terungkap setelah pihak kepolisian Resort Kota Besar Medan dihubungi oleh manajer tempat hiburan malam di Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara. Laporan kemudian ditindaklanjuti oleh aparat dan ditemukanlah fakta bahwa kelima orang yang mengaku sebagai anggota BNN di klub malam itu adalah penipu. Setelah mendapatkan kepastian akan hal tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Selamat sore. Ada informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Putri Hijau, tepatnya di Gedung Kapital, ada diduga yang mengaku-ngaku sebagai BNN dari pusat. Informasinya mereka ingin menjumpai manajer dan minta sejumlah uang. Rekan-rekan dari Satreskrim, kita cek TKP, kemudian cek lokasinya dan interogasi pelaku. Untuk tim pertama mengamankan pelaku. Tim kedua silakan nanti sterilkan TKP. Siap, gerak, bubar, jalan. Dalam waktu singkat, aparat kepolisian memeriksa tersangka. Namun, dari 5 pelaku penipuan, salah seorang berhasil melarikan diri. Lima orang ini meminta uang kepada pengelola tempat hiburan tersebut dan 1 orang dari kelima ini melarikan diri. Kita lakukan penggeledahan dan mereka memiliki kartu BNN gadungan. Keempat tersangka langsung dibawa ke Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan. Dari sinilah aparat kepolisian mendapatkan informasi bahwa aksi mereka dikepalai oleh seorang bernama Bima. Dialah yang menyuruh kelima pelaku untuk meminta uang ke tempat hiburan malam. Bertanya kepada mereka dari mana mereka mendapatkan ID card BNN. Nah, mereka menyampaikan dari saudara BYM, inisial BYM yang tinggal di daerah Sunggal. Berdasarkan keterangan mereka, kemudian kita ke TKP atau ke rumah diduga BYM sebagai pimpinan mereka. Kemudian kita lakukan penggeledahan. Dari penangkapan kelima tersangka petugas BNN Pasu,
Kepolisian berhasil mengamankan berbagai jenis barang bukti mulai dari kartu identitas BNN palsu hingga beragam senjata airsoft gun. Kita amankan ada beberapa ID card BNN, kemudian ID card BIN, kemudian senjata replika M16, senjata replika pistol 2 unit, sangkur, jaket, loreng, dan banyak lagi. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa para pelaku sudah mendatangi 3 klub malam lainnya sebelum ditangkap. Dan dari 3 tempat yang disambangi, para pelaku mengelabui 2 orang manajer tempat hiburan dan dijanjikan akan diberikan uangnya pada malam hari. Namun, sebelum batas waktu penyerahan uang setoran, para pelaku berhasil diringkus aparat kepolisian. Mereka sudah mendatangi 3 tempat. Pertama, tempat hiburan malam The Cube, kemudian Selekta. Oleh karyawan di The Cube dan Selekta dijanjikan malam harinya. Penipuan berkedok anggota BNN. Kini para pelaku harus terancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dalam kasus ini kita mempersangkakan yang pertama dalam kasus pemilikan senjata soft gun. Ini pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat 12 tahun 51. Ini ancaman hukuman selama-lamanya 20 tahun. Dan juga untuk identitas palsu kita terapkan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun. Menggunakan kartu identitas palsu, para oknum BNN Gadungan ini beraksi memanfaatkan jabatan dan juga wewenang aparat untuk bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tidak hanya masyarakat yang menjadi korban, melainkan institusi pemerintahan terkait pun turut dirugikan akibat aksi mereka. Bermodalkan kartu identitas BNN palsu dan beberapa senjata airsoft gun, para pelaku melancarkan aksinya. Mendata lokasi tempat hiburan malam untuk mendapatkan uang setoran. Cara mereka beraksi pun terbilang sangat sederhana. Kelima tersangka langsung mendatangi klub malam yang sudah diincar sebelumnya dengan menunjukkan kartu identitas BNN palsu miliknya. Mereka minta bertemu dengan manajer tempat hiburan malam tersebut. Setelah berhasil bertemu manajer, mereka akan meminta sejumlah uang. Namun rencana penipuan mereka terbongkar lantaran seorang manajer klub malam di gedung Capital Building, Medan merasa curiga dan melapor ke pihak kepolisian. Hingga akhirnya 4 dari 5 tersangka berhasil diamankan di lokasi. Karena ketidakpercayaan dari pemilik tempat hiburan, kemudian Bapak Kapolres meminta kepada kita untuk mengecek kebenaran tersebut. Setelah hasil konfirmasi kita ke lapangan ke karyawan yang bersangkutan, kemudian kita ke TKP, kita temukanlah 4 orang. Yang pada saat itu ya mereka mau melarikan diri. Namun kita sampaikan kepada kalian agar segera diamankan. Setelah melalui proses penyelidikan, motif para pelaku melancarkan aksinya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Motif mereka sementara ini yang hasil pendalaman kita itu ekonomi. Ya ingin meminta sejumlah uang lah. Dan dari pendalaman kasus dan penemuan barang bukti, sudah dapat dipastikan bahwa para tersangka ini melakukan penipuan yang mengatasnamakan Badan Narkotika Nasional. Namun, sang tersangka masih mengelak atas tuduhan tersebut. Kita bukan melakukan penipuan, Pak. Tapi kita datang ke tempat itu hanya untuk silaturahmi dan berteman, Pak. Kalau pemerasan kita tidak ada, Pak. Masih menurut pengakuan tersangka, ia tidak tahu bahwa kartu identitas BNN miliknya adalah palsu. Kartu itu ia dapatkan dari tersangka Bima yang mengajaknya untuk turut aktif
berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba di kota Medan. Itulah yang membuat dirinya tertarik untuk ikut dan bergabung bersama tersangka Bima. Secara rekrutnya nggak ada Pak, cuma kasih pas foto udah. Saya tidak mengetahui Pak bahwasanya itu adalah ID card palsu, saya cuma diberikan Pak oleh berinisial Bapak BM. Alasan yang diberikan hanya untuk menanggulangi dan pemberantasan narkoba Pak. Sementara dari pengakuan sang tersangka utama Bima, dirinya tidak mengetahui kalau kartu identitas BNN miliknya adalah palsu. Kartu BNN miliknya didapatkan dari seorang kerabat di Jakarta yang mengaku sebagai anggota BNN Pusat. Kronologisnya begini, waktu saya ke Jakarta, jadi jumpalah dengan namanya Pak Selamat. Nah, jadi 2 kali pulang balik Medan Jakarta, ketiga kali dia bilang, Pak Bima, di Medan banyak nggak peredar narkotika? Ya banyak, saya bilang. Nah, bagaimana kalau bantu kita di sini? Kan? Sistemnya macam mana? Saya bilang. Kami keluarkan ID card ini. ID card dari mana? Dari BNN. Nah, Pak Selamat ini ngakunya orang dari BNN Pusat. Tak hanya itu, Bima sang pelaku utama pun berkilah. Setelah memiliki kartu identitas BNN, mereka hanya bertugas memberikan informasi kepada kerabat dan menjadi bagian dari BNN Pusat dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Utara. Hal inilah yang membuatnya yakin dan mau melakukan tugas tersebut tanpa dibayar. Hanya memberikan informasi aja. Kalau memang ada, tolong informasikan, kirim sama kita. Kan. Cuma itu aja. Kita nggak ada dibayar, kita nggak ada dikutip biaya. Ya, memang pada prinsipnya kita kan ingin bagaimana caranya supaya pemberantasan narkoba ini kan memang sejalan. Kan bahaya narkoba ini kan bukan tanggung jawab hanya pihak kepolisian aja atau pihak TNI aja. Masyarakat juga kan bertanggung jawab. Berangkat dari pengakuan keempat tersangka, pihak kepolisian menduga bahwa tersangka Bima adalah otak dalam aksi penipuan ini. Dialah yang menyiapkan segala perlengkapan penipuan mulai dari kartu identitas hingga senjata, dan dia jualah yang menyuruh anggotanya untuk pergi ke klub-klub malam. Yang berdasarkan keterangan mereka dari 4 orang ini mereka mendapat dari saudara BYM. BYM setelah dia diduga sebagai pimpinan mereka. Keterangan mereka memang BYM lah, saudara BYM lah yang memerintahkan mereka. Namun, lagi-lagi tersangka Bima membantah bahwa dirinya lah yang menyuruh anggotanya pergi ke klub malam untuk meminta sejumlah uang. Dirinya mengaku tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Saya tidak menyuruh mereka. Mereka dari rumah 5 orang. 5 orang dari rumah. Berangkat dari rumah itu jam 11. Jam 11 siang, saya tanya mau kemana? Kami mau keliling-keliling Pak. Saya bilang kalau kalian mau keliling-keliling, jam 1 balik saya bilang. Karena saya ada perlu saya bilang. Sampai jam 1 saya tunggu nggak ada berita. Jam 2 nggak ada. Jam 4 saya baru dapat terima laporan. Pak kami di Grand Aston kan. Terus saya telepon, udah pulang lah, saya mau pergi, saya bilang. Nah, nggak balik. Tuh, ternyata kok ada di Kapital. Walaupun pengakuan para tersangka berbeda-beda, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada dan laporan dari para korban pemerasan, pihak kepolisian menyatakan kelima tersangka terbukti melakukan penipuan dengan menggunakan identitas BNN palsu. Kasus penipuan berkedok BNN palsu ini menimbulkan sejumlah kecurigaan terkait apakah memang ada oknum BNN yang menggunakan jabatannya untuk mengambil uang dari masyarakat. Namun, hal ini segera dibantah oleh Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Andi Ludianto. Selama saya di sini 1,5 tahun, saya belum dapat laporan berkait tersebut ya, umpamanya mendatangi tempat hiburan atau mendatangi tempat masyarakat untuk melakukan pungutan, semacam pungutan liar itu hampir tidak ada. Kita sudah kegiatannya sudah terbagi habis dengan program, dengan kegiatan. Jadi kesempatan untuk melakukan hal tersebut boleh dibilang selain kecil juga sangat zero. Maraknya kasus penipuan dengan menggunakan identitas palsu oleh aparat penegak hukum menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Para pelaku dapat dengan mudah menipu para korbannya
hanya dengan menggunakan embel-embel. Kasus penipuan menggunakan identitas aparat penegak hukum palsu bukan hal yang baru di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus penipuan menggunakan identitas palsu atau uniform aparat keamanan. Seperti mengaku sebagai polwan palsu, mengaku sebagai polisi palsu, mengaku sebagai tentara, dan kini mengaku sebagai petugas Badan Narkotika Nasional. Semuanya dilakukan sang pelaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kartu identitas palsu, senjata api dan bergaya percaya diri itulah yang menjadi modal para pelaku penipuan ini untuk beraksi. Dengan cara itulah mereka dapat meyakinkan para korbannya untuk mendapatkan uang setoran. Penipuan ini terjadi tidak hanya di kota Medan semata, tetapi juga di beberapa daerah lainnya. Di jajaran Polrestabes Medan sendiri ada sekitar 3 kasus hal yang serupa. Jadi ada beberapa kali yang mengaku sebagai petugas BNN dan juga ada beberapa kali yang mengaku sebagai petugas kepolisian. Kemudian juga ada yang mengaku sebagai anggota Polri. Modus para pelaku ini tentu menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi aksi penipuan berkedok BNN palsu kembali terjadi, menurut BNN, masyarakat perlu mengetahui hal-hal mendasar dalam operasi BNN. Ya, yang pertama kalau mau melakukan penyuluhan, kita biasanya bersurat atau berkomunikasi, baik dengan kepala desa atau di sini Kepling. Kemudian kalau perusahaan juga pihak pimpinan perusahaan, mereka yang meminta atau ini. Jadi berbalas surat dulu, terus kita by phone, kita komunikasi, baru kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Kedua, kegiatan razia. Nah, itu tanpa pemberitahuan kita datang. Nah, itu dilengkapi standar operasional prosedur, biasanya ya surat perintah kegiatan razia, surat perintah tugas dan sebagainya. Itu ada. Silakan aja pas kegiatan itu ditanyakan. Jadi kalau nggak ada, hubungi kita. Selain itu, masyarakat pun diajak untuk berani melapor ketika merasa ada hal yang mencurigakan dari aparat penegak hukum di sekitar, agar keberadaan para penipu dapat lebih mudah dijangkau dan diantisipasi. Ya tentunya saat ini akhir-akhir ini sudah banyak pelaku-pelaku penipuan, ya baik itu mengaku sebagai aparat penegak hukum ataupun penipuan melalui alat komunikasi handphone. Tentunya masyarakat harus cek and recheck ketika ada permintaan-permintaan seperti itu. Para penipu bermodus identitas aparat palsu tidak hanya berimbas pada perseorangan saja, karena aksi mereka melibatkan nama institusi aparat sehingga menimbulkan citra negatif lembaga atau institusi negara di mata masyarakat. Kehadiran para pelaku penipu ini telah meresahkan dan menyusahkan banyak pihak di masyarakat. Oleh karena itu, pantas jika para penipu bermodus BNN palsu ini dijadikan target operasi oleh pihak kepolisian.